Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Annisa Sarah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor pokok mahasiswa 23 11 05 08 11 28. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi hadis, yaitu hadis Arba'in yang diampu oleh Ustadz Sofyan Mukhlisin. Baik, saya akan langsung membahas salah satu hadis Arba'in nomor 15, yaitu berkata yang baik atau diam. Ada 3 akhlak yang baik yang disebutkan dalam hadis nomor 15 dari hadis Arba'in An-Nawawi berikut ini. Al-haditsu khamisah asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018, 6019, 6136, dan 6475. Dan Muslim nomor 47. Penjelasan hadis, kalimat siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kalimat syarat dan jawab syaratnya adalah kalimat setelahnya, yaitu hendaklah ia berkata baik atau diam. Hendaklah ia memuliakan tetangganya, hendaklah ia memuliakan tamunya. Faedah dari hadis nomor 15 adalah yang pertama, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia, sama dengan hadis ke-12 sebelumnya. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis ke-12 dari hadis Arba'in An-Nawawi mengajarkan adab yang sifatnya umum. Sedangkan hadis nomor 15 mengajarkan 3 adab khusus, yaitu berkata yang baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2 macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah, dan yang kedua, kewajiban kepada sesama. Kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah menjaga lisan. Artinya, kalau kita beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir, maka disuruh untuk menjaga lisan. Bentuknya adalah yang pertama, berkata yang baik, atau jika tidak bisa, diperintahkan untuk diam. Seperti dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Quran Surah An-Nisa ayat 114. Yang ketiga, ikram dalam hadis yang dimaksudkan adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan dengan sempurna pada tetangga dan tamu. Dan yang keempat, memuliakan tetangga bisa melakukan sebagaimana saran dari Imam Al-Ghazali berikut ini. Yang pertama, memulai mengucapkan salam kepada tetangga. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Yang ketiga, melayat takziah ketika tetangga mendapatkan musibah. Yang keempat, mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapati kebahagiaan. Yang kelima, berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat.
Yang keenam, meminta maaf jika berbuat salah. Yang ketujuh, berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandangi istri tetangga yang bukan mahram. Yang kedelapan, menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Yang kesembilan, berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak ketahui. Selain 10 hal tadi, ada juga hak-hak sesama muslim secara umum yang ditunaikan. Baik teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan bagaimana cara kita untuk memuliakan tetangga menurut Imam Al-Ghazali. Sekarang saya akan menjelaskan siapa saja sih tetangga kita. Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa yang menjadi tetangga adalah 40 rumah dari segala arah. Depan, belakang, kanan, kiri, mereka berdalil dengan hadis hak tetangga adalah 40 rumah seperti ini dan seperti itu. Namun hadis ini dhaif ya teman-teman. Selanjutnya, ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdempetan, dilihat dari berbagai penjuru atau antar rumah itu hanya dipisah jalan sempit, bukan dipisah pasar besar atau sungai lebar yang melintang. Begitu pula disebut tetangga kalau dikumpulkan oleh satu masjid atau berada di antara dua masjid yang berdekatan. Bisa jadi pula disebut tetangga dengan patokan urf, anggapan masyarakat, walau tidak memakai batasan tadi. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa disebut tetangga jika berdampingan atau menempel. Sedangkan ulama Hanafiyah lainnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa tetangga itu yang berdampingan dan yang disatukan oleh masjid. Definisi terakhir ini adalah definisi syar'i dan definisi menurut penilaian masyarakat atau urf. Jadi ringkasnya, tetangga adalah siapa saja yang hidup berdampingan atau dekat dengan kita. Maka mereka berhak mendapatkan hak hidup tetangga. Di antara hak hidupnya adalah untuk tidak mengganggu mereka. Jadi teman-teman, kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dan kita butuh untuk bersosialisasi dengan orang lain. Maka apabila kita ingin diperlakukan baik, maka jangan lupa berlaku baik juga kepada orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk hadis Arba'in nomor 15, yaitu berkata baik atau diam. Jadi semoga kita bisa selalu menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan buruk atau yang menyakiti hati orang lain. Mungkin cukup sekian, maaf apabila masih banyak salah kata atau masih banyak kurangnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya, Ustadz Sofyan Mukhlisin, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas hadis Arba'in ini, salah satu hadis Arba'in nomor 15 ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.